Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di ruang kecil tempat angin hanya datang sebagai bisikan, hidup terasa lambat bagi sebagian orang yang bermukim di sudut-sudut tersembunyi kota besar. Mereka adalah manusia-manusia yang digilas rutinitas, terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan, bangun pagi untuk pekerjaan yang tak mereka cintai, dan tidur larut dengan pikiran tentang masa depan yang terus mengambang. Di antara mereka, 10 orang melihat satu peluang kecil yang tampak bersinar di layar ponsel mereka. Iklan pekerjaan dengan janji kehidupan yang lebih baik. Gambar-gambar hotel mewah, ruang kantor modern, dan wajah-wajah bahagia terpampang. Dalam unggahan media sosial dari sebuah akun yang tampak profesional, deskripsi singkat menyebutkan lowongan kerja legal di luar negeri tanpa biaya dengan gaji berkali lipat dari UMR Jakarta serta tempat tinggal dan makan yang ditanggung penuh oleh perusahaan. Sebuah tawaran yang terlalu bagus untuk diabaikan, terutama oleh mereka yang sudah terlalu lelah mencoba bertahan hidup di tanah sendiri. 10 individu itu, berasal dari berbagai latar belakang dan daerah, merespons iklan itu dengan antusias. Ada yang sebelumnya bekerja sebagai staff cleaning service, ada yang mantan pramuniaga mal, seorang barista lepas yang kehilangan pekerjaannya, 2 lulusan SMK yang belum pernah mendapat pekerjaan tetap, dan lainnya yang hidup dari pekerjaan serabutan, yang tak pernah bisa diandalkan. Mereka semua merasa inilah kesempatan yang telah lama mereka nanti, seolah nasib akhirnya berbaik hati memberi mereka satu tiket keluar dari segala kesempitan. Tanpa banyak tanya, mereka mengisi formulir digital, mengunggah KTP dan CV, serta menjawab beberapa pertanyaan ringan melalui aplikasi chatting yang diklaim sebagai proses screening awal. Semua berlangsung cepat dan tanpa hambatan, seolah perusahaan itu memang sangat ingin merekrut mereka. Beberapa hari setelahnya, mereka menerima pesan yang memberitahukan bahwa mereka lolos tahap seleksi dan diundang untuk hadir langsung ke kantor perusahaan untuk wawancara lanjutan. Alamat yang diberikan berada di kawasan perkantoran di Jakarta Barat, gedung 5 lantai yang memiliki logo perusahaan asing bertuliskan Global Nexus Solutions. Tidak ada yang curiga, karena saat mereka mencari di internet, ada situs sederhana yang tampak profesional, lengkap dengan foto-foto dan testimoni karyawan yang tampak nyata. Tapi kenyataan kadang dibentuk dengan sangat rapi oleh tangan-tangan yang jahat. Hari wawancara pun tiba. Satu persatu dari mereka datang, berpakaian rapi dan penuh semangat. Mereka menunggu di ruang resepsionis yang sepi namun bersih, dengan suara pendingin ruangan yang terus-menerus berdengung. Beberapa sempat mengobrol ringan satu sama lain, bertukar asal daerah dan cerita singkat tentang alasan mereka melamar. Tak ada yang merasa aneh, karena semua tampak seperti prosedur biasa. Satu demi satu dipanggil masuk ke ruangan wawancara, yang berada di lantai 2, dengan pencahayaan yang putih dan meja panjang mengilap di tengah ruangan. Di atas meja tersedia botol air minum bermerek asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Minuman itu menjadi bagian dari keramahan perusahaan, dan semuanya meminumnya tanpa berpikir panjang. Namun sesuatu yang tak kasat mata mulai bekerja begitu cairan itu memasuki tubuh mereka. Bukan rasa kantuk biasa, tapi rasa ringan yang menjalar dari ubun-ubun hingga ke ujung kaki, membuat jantung melambat dan mata perlahan menjadi berat. Beberapa mencoba bertahan dengan menepuk wajah, mencubit tangan, atau berdiri dari kursi, tapi tubuh mereka tidak lagi sepenuhnya milik mereka sendiri. Satu persatu, mereka jatuh pingsan, kepala menghantam meja atau lantai tanpa bisa menahan diri. Di belakang cermin gelap satu arah yang dipasang seperti dekorasi, 2 pria berseragam gelap menyaksikan proses itu dengan tenang. Mereka tidak terburu-buru, karena semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu ruangan hening dan semua korban tak sadarkan diri, 2 pria itu masuk dengan langkah pasti, membawa alat pengangkat dan berangkar lipat. Mereka memindahkan tubuh-tubuh itu seperti barang, tanpa suara, tanpa belas kasihan, seolah-olah ini hanyalah pekerjaan rutin yang mereka lakukan berkali-kali. Di basement gedung itu, sebuah truk box dengan pendingin sudah menunggu. Truk itu tidak membawa ikan, daging, atau buah seperti yang tertulis di badan kendaraan, melainkan 10 manusia yang telah dirampas kesadarannya.
Mereka dimasukkan ke dalam peti kayu besar dengan lubang ventilasi tersembunyi, diberi sedikit oksigen, dan disusun seperti kargo biasa. Di bagian luar, kotak itu dilabeli sebagai komponen elektronik besar, lengkap dengan barcode dan dokumen pengiriman palsu. Truk itu segera meluncur keluar dari gedung, meninggalkan tempat itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Gedung sewaan itu akan kosong keesokan harinya, papan nama dicopot, dan tak akan ada satupun jejak digital yang bisa ditelusuri. Sebuah modus yang sudah dirancang matang oleh sindikat yang sangat memahami celah hukum dan kelambanan sistem birokrasi. Sementara itu, truk bergerak menuju area pelabuhan di pinggiran Jakarta, menuju sebuah gudang yang tampak tak terawat dari luar, namun di dalamnya tertata rapi untuk keperluan pengemasan dan distribusi manusia. Gudang itu berfungsi sebagai tempat transit sebelum para korban dikirim ke luar negeri, dan malam itu adalah waktu pengiriman menuju bandara khusus yang melayani kargo swasta. Sebuah pesawat kargo jenis Antonov dijadwalkan lepas landas pukul 03 Monstela dini hari menuju Phnom Penh. Tujuannya bukan tempat kerja, bukan pabrik legal, melainkan kompleks bangunan yang dikelola oleh sindikat penipuan internasional yang kerap mempekerjakan TKI sebagai operator penipuan daring. Para korban akan dipaksa bekerja tanpa bayaran, tanpa hak, dan hidup dalam ancaman serta kekerasan setiap hari. Namun, di sisi lain kota, sebuah email anonim masuk ke server internal Densus 88. Isinya hanya beberapa baris pendek, tanpa nama pengirim, tanpa kontak, hanya lokasi, jumlah korban, dan waktu pengiriman. Pesannya cukup untuk membangkitkan perhatian. Biasanya, Densus 88 menangani perkara yang berkaitan dengan jaringan teroris dan ekstremisme, tapi informasi ini menyiratkan skala dan ancaman yang tak bisa diabaikan. Tim cyber langsung melacak asal email, menganalisis metadata, dan mencari hubungan dengan kasus-kasus sebelumnya. Sementara itu, unit penyelidik lapangan mulai mengumpulkan data dari CCTV di sekitar lokasi gedung yang disebut dalam email. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. 10 orang memang tercatat masuk ke gedung itu hari ini, tapi tidak ada satupun yang keluar. Rekaman kamera memperlihatkan sebuah truk box putih yang masuk ke basement dan keluar 30 menit kemudian. Nomor platnya palsu, tapi wajah pengemudinya terekam cukup jelas. Dalam hitungan jam, wajah itu terhubung dengan catatan kriminal tentang jaringan penjualan manusia yang pernah digagalkan di Surabaya 2 tahun lalu. Operasi darurat pun dirancang dalam waktu singkat. Diberi nama Sandi Operasi Henning, karena misi ini harus berjalan cepat, senyap, dan tanpa membangunkan kecurigaan musuh. Tujuannya satu, menemukan gudang penyimpanan dan mencegat pengiriman sebelum pesawat kargo mengangkasa. Ke-10 nyawa itu kini bergantung pada kecepatan, keakuratan, dan keberanian tim Densus 88 yang bergerak tanpa sorotan publik, tanpa tepuk tangan, dan tanpa jaminan akan kembali dalam keadaan hidup. Malam yang tampak biasa bagi sebagian besar, orang menjadi malam yang menegangkan bagi mereka yang tahu bahwa kejahatan terbesar sering terjadi dalam diam. Di siang hari, tempat itu tampak seperti bangunan mati yang terlupakan waktu. Namun di malam hari, ia berubah menjadi ruang yang penuh rahasia kelam. Tidak ada tanda perusahaan, tidak ada pelang nama, dan tidak ada aktivitas yang terlihat dari luar. Tapi siapapun yang masuk ke dalamnya akan tahu bahwa gudang itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari tumpukan besi tua. Di dalam gudang, penerangan redup berasal dari lampu neon yang digantung sembarangan di langit-langit yang tinggi. Lampu-lampu itu bergetar dan mendesis, mengeluarkan cahaya putih kebiruan yang membuat suasana tampak dingin dan tidak manusiawi. Sebuah ruangan di sisi timur gudang telah diubah menjadi ruang penampungan sementara, tempat 10 tubuh. Manusia yang tak berdaya diletakkan berdampingan di atas alas jerami tipis, dilapisi plastik. Tubuh-tubuh itu belum sepenuhnya sadar, tetapi sesekali ada gerakan kecil, jari yang bergerak, napas yang mulai berat, atau mata yang berkedip lemah. Efek biusnya mulai menghilang, tapi belum cukup untuk membuat mereka bangkit. Sementara itu, 3 orang penjaga bergantian memantau keadaan. Mereka bersenjata, tidak bicara, hanya sesekali memeriksa denyut nadi dan kondisi tubuh para korban dengan alat seadanya. Mereka bukan para medis, mereka bukan penjaga tahanan profesional, mereka hanya kaki tangan yang dibayar untuk memastikan kargo tetap hidup sampai waktunya dikirim. Mereka bekerja di bawah tekanan dan instruksi ketat dari seseorang yang tidak pernah hadir langsung.
hanya memberi perintah melalui komunikasi terenkripsi. Segalanya berjalan seperti mesin, tanpa empati, tanpa pertanyaan, dan tanpa penundaan. Di sisi lain gudang, para pekerja lain tengah mempersiapkan proses pemindahan kargo. Kotak kayu besar, seperti peti pengiriman barang, sudah disusun rapi dalam satu garis sejajar. Di masing-masing kotak telah dipasangi ventilasi tersembunyi, tempat oksigen masuk perlahan dari tabung yang disimpan di bawah lantai palsu. Setiap detail dirancang agar tidak menarik perhatian saat pemeriksaan kargo di bandara. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada tanda kehidupan dari luar. 10 kotak, 10 manusia, dan 1 tujuan, Phnom Penh. Di dalam ruangan kecil di lantai 2 gudang itu, seorang pria duduk di depan 5 layar monitor yang menampilkan kamera pengawas dari berbagai sudut gedung. Wajahnya datar, matanya cekung, dan jemarinya terus bergerak di atas keyboard yang penuh debu. Ia adalah pengendali logistik malam itu, memastikan bahwa jadwal pengiriman tidak tertunda 1 detik pun. Ia mencocokkan data di layar dengan dokumen palsu yang sudah siap dicetak, dokumen ekspor dengan cap perusahaan bayangan, alamat pengirim, dan penerima yang tidak pernah ada, serta barcode pelacakan yang akan hilang setelah 2 jam. Semua dilakukan dengan sistematis, seolah ini adalah bisnis sah, bukan kejahatan manusia. Namun, di tempat lain yang jauh lebih sunyi dan rahasia, roda lain sedang berputar. Markas Densus 88 malam itu tidak hening. Sebuah ruangan yang penuh dengan layar besar, peta digital, dan laporan intelijen menjadi pusat kendali operasi yang disebut Operasi Henning. Beberapa petugas berpakaian gelap tampak berkonsentrasi di depan komputer, menyisir jaringan komunikasi, menyamakan pola dan menarik benang merah dari puluhan kasus lama yang mungkin terkait. Unit cyber telah menemukan bahwa pengendali utama gudang itu menggunakan sistem komunikasi dengan protokol yang hanya digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal lintas negara. Mereka menggunakan jalur virtual pribadi, VPN, dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan menghapus semua jejak digital hanya dalam hitungan menit setelah transaksi selesai. Namun malam itu, satu kesalahan kecil terjadi. Salah satu perangkat pengirim data di gudang gagal menghapus cache setelah memperbarui jadwal penerbangan, dan selama 3 menit penuh, koordinat gudang serta nomor registrasi truk terekam oleh sistem keamanan internasional yang terhubung ke Interpol. Densus 88 yang sedang memantau jaringan itu mendapat notifikasi otomatis, dan dalam hitungan detik, mereka tahu lokasi yang harus segera disisir. Satelit milik militer yang mengorbit rendah segera diaktifkan untuk mengonfirmasi struktur bangunan dan aktivitas panas di dalam gudang. Citra termal memperlihatkan 13 titik panas, 10 di antaranya dalam posisi horizontal dan tidak bergerak, 3 lainnya dalam posisi berdiri dan bergerak aktif. Analisis cepat menyimpulkan bahwa itu adalah korban dan para pelaku yang menjaga mereka. Tim lapangan segera diberangkatkan. 3 mobil taktis bergerak tanpa suara keluar dari markas, melintasi jalan malam yang masih basah oleh hujan sore. Mereka tidak memakai sirine, tidak ada lampu menyala terang, dan setiap kendaraan dilapisi dengan cat anti-pantul untuk menghindari deteksi. Di dalam kendaraan, setiap anggota tim mengenakan rompi anti peluru, helm taktis, dan senjata laras panjang dengan peredam suara. Mereka sudah terbiasa dengan misi penyelamatan, tapi malam itu terasa berbeda. Karena nyawa yang mereka selamatkan, bukan dari peluru, tapi dari sistem penipuan yang begitu rapi dan dingin. Sementara tim Densus 88 mendekat, di gudang pria yang duduk di depan monitor mendapat pesan bahwa pesawat kargo sudah siap diberangkatkan lebih awal. Sesuatu membuat pengendali utama di Phnom Penh khawatir, dan ia memerintahkan agar pengiriman dipercepat. Pria itu segera memberi instruksi agar para korban mulai dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim ke titik penjemputan. Suasana di gudang mulai berubah. Suara forklift mulai terdengar, roda logam menggesek lantai semen, suara pintu baja dibuka perlahan, dan gerakan kaki yang lebih cepat dari biasanya menggema di seluruh lorong. Di ruang penampungan, 2 penjaga mulai memeriksa tubuh para korban. Semuanya masih tak berdaya, tapi beberapa sudah mulai mengerang pelan. Tak ada waktu untuk menunggu mereka sadar, karena truk penjemput akan tiba dalam 20 menit. Korban harus dipindahkan, disusun, dan diberangkatkan sebelum matahari mendekati cakrawala.
Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa saat roda forklift mulai berputar, Densus 88 sudah menyusun perimeter penyergapan di radius 500 meter dari gudang. Tiap titik dijaga 2 personel, dan 1 drone pengintai telah terbang rendah untuk memetakan kemungkinan jalur kabur. Semua persiapan dilakukan dalam diam, seperti bayangan yang menyelimuti malam. Di detik-detik terakhir sebelum penyergapan, ketegangan mencapai puncaknya. 2 kekuatan bergerak dengan tujuan yang sangat bertolak belakang. Satu ingin mengirimkan manusia sebagai barang, satu lagi ingin memastikan manusia itu kembali sebagai manusia. Malam semakin dalam dan waktu semakin menipis. Di dalam gelap, pasukan Densus 88 mulai menyebar, satu persatu menyusuri semak, parit kering, dan dinding-dinding beton mati yang menjadi saksi bisu banyak rahasia. Langkah mereka ringan, hampir tanpa suara, seakan-akan mereka telah menyatu dengan malam. Setiap orang tahu peran mereka. Tidak ada ruang untuk keraguan, tidak ada waktu untuk salah langkah. Perintah utama: selamatkan 10 korban hidup-hidup, tangkap pelaku sebanyak mungkin, dan amankan semua bukti tanpa membuat suara, sekecil apapun sampai saatnya tiba. Mereka bukan hanya pasukan serbu, tapi juga pemburu senyap, terlatih untuk membaca ruang, waktu, dan napas dari target mereka. Salah satu tim yang dipimpin oleh penyusup ahli menyamar sebagai teknisi gudang, lengkap dengan seragam dan kartu identitas palsu yang dibuat berdasar data dari infiltrasi digital sebelumnya. Mereka datang dari sisi barat, berpura-pura sebagai tim inspeksi dari perusahaan ekspedisi. Langkah ini dilakukan sebagai pengalih awal untuk menanamkan rasa aman kepada para penjaga gudang dan memungkinkan tim utama menyusup dari sisi belakang gudang tanpa diketahui. Tim penyusup masuk ke halaman dengan truk kosong dan berpura-pura melakukan pemeriksaan dokumen. Sementara itu, satu tim sniper telah menempati posisi di atap gedung bekas kantor yang menghadap langsung ke pintu masuk utama gudang. Mereka membawa senapan presisi dengan teropong inframerah, mengawasi tiap pergerakan. Mereka tahu bahwa keputusan untuk menarik pelatuk hanya diambil jika situasi benar-benar mengancam korban. Namun, kehadiran mereka adalah jaminan terakhir jika semuanya gagal. Sementara penyusup menarik perhatian, tim inti yang terdiri dari 5 personel memasuki area dari sisi utara, lewat saluran air tua yang terhubung ke ruang belakang gudang. Saluran itu kotor, sempit, dan lembab, namun menjadi jalur sempurna untuk mendekat tanpa terdeteksi. Mereka bergerak dengan tubuh setengah merangkak, setengah tenggelam dalam lumpur yang menghitam. Tidak ada suara selain suara napas mereka yang teratur dan langkah sepatu yang perlahan menyentuh logam berkarat. Mereka telah mempelajari peta saluran itu selama berhari-hari, tahu setiap tikungan dan tempat keluar, dan sekarang mereka hampir mencapai titik masuk. Di dalam gudang, suasana semakin sibuk. Para penjaga sedang sibuk mengangkat tubuh-tubuh yang belum sadar dan menempatkannya dalam kotak-kotak besar yang sudah disiapkan. Forklift mulai menggerakkan peti-peti itu ke sisi luar gudang, menuju truk pengangkut yang siap membawa mereka ke bandara kecil di pinggiran kota. Waktu pengiriman telah dimajukan. Perintah mendadak dari pengendali utama membuat semuanya harus dilakukan lebih cepat. Mereka tidak sadar bahwa setiap gerakan mereka telah dicatat dan dianalisis oleh puluhan mata tersembunyi. Di luar, tim Densus sudah berada pada posisi akhir. Perimeter aman telah dikunci. Drone pengintai melayang rendah, memindai setiap kendaraan, dan struktur di sekitar gudang. Di layar operator pusat, peta 3 dimensi bangunan gudang mulai terbentuk secara real-time, lengkap dengan tanda panas yang menunjukkan posisi semua orang di dalam. Tanda merah besar menunjukkan korban yang masih tak sadarkan diri, tanda kuning menunjukkan para pelaku yang bergerak, dan di titik pusat terdapat sinyal radio lemah. Kemungkinan besar perangkat komunikasi utama milik operator logistik. Sinyal itu menjadi kunci. Begitu dipastikan operator utama masih berada di dalam ruangan kontrol lantai 2, tim komando memberi isyarat visual yang telah disepakati. Tidak ada suara, hanya lampu kecil berwarna hijau yang berkedip di pergelangan tangan setiap anggota. Isyarat itu menandakan bahwa waktu serbu telah tiba. Dalam hitungan detik, semuanya bergerak. Tim dari saluran air keluar dari lubang sempit dan langsung menyebar ke koridor belakang gudang. Mereka bergerak seperti bayangan,
menghampiri para penjaga yang sedang sibuk dan melumpuhkan mereka dengan teknik cepat dan sunyi. Satu demi satu, para pelaku jatuh tanpa sempat mengangkat senjata. Tak ada letusan peluru, hanya suara tubuh yang jatuh dan napas yang mendadak berhenti. Di sisi lain, tim penyusup membuka pintu utama gudang dan memberi isyarat bahwa situasi aman. Segera setelah itu, tim tambahan masuk dari kendaraan di luar dan langsung mengamankan area sekitar forklift dan truk pengangkut. Para petugas logistik yang sibuk mengemas korban langsung ditahan, diborgol, dan diseret keluar dari jalur evakuasi. Di lantai 2, dua anggota khusus yang sudah mengetahui struktur ruangan menyerbu ruang kendali. Pria di balik layar monitor itu nyaris tidak sadar ketika dua senjata sudah diarahkan ke kepalanya. Ia mencoba menghapus data dari komputer, tapi terlalu lambat. Satu tembakan peringatan dari senjata elektrik langsung membuatnya tersungkur dan tergeletak dalam kejang ringan. Semua perangkat keras dan data elektronik langsung diamankan dalam tas khusus anti rusak. Di tengah gudang, 10 peti besar yang berisi para korban akhirnya dibuka satu persatu. Petugas medis Densus 88 segera melakukan pemeriksaan awal. Beberapa korban mulai siuman, tubuh mereka gemetar, mata mereka bingung dan kehilangan fokus. Mereka tidak tahu di mana mereka berada atau mengapa mereka dikurung dalam kotak sempit yang nyaris tidak bisa bernapas. Tapi tubuh mereka hidup, dan itu satu-satunya hal yang paling penting malam itu. Penyergapan berakhir dalam waktu kurang dari 4 menit. Semua target ditangkap hidup-hidup, semua korban diselamatkan hidup-hidup, dan seluruh bukti digital dan fisik berhasil diamankan tanpa kebocoran. Namun bagi Densus 88, ini bukan akhir, ini hanya permulaan. Gudang ini hanyalah salah satu titik dalam rantai yang lebih besar. Nama-nama yang ditemukan di laptop operator menunjukkan bahwa sindikat ini terhubung ke beberapa negara dengan puluhan korban lain yang mungkin telah dikirim sebelum ini. Saat mobil taktis Densus mulai meninggalkan lokasi, membawa para korban menuju fasilitas aman dan para pelaku ketahanan khusus, malam mulai memudar. Fajar perlahan muncul di ufuk timur, menghapus gelap dan membawa cahaya baru. Namun di benak para anggota tim Densus tidak ada rasa lega. Hanya tekad yang semakin dalam bahwa mereka akan terus memburu tanpa suara, tanpa pamrih, sampai semua rantai jahat ini benar-benar putus. Kunci dari semua ini, sebuah nama, muncul dalam laporan terakhir yang berhasil diselamatkan dari perangkat komunikasi milik salah satu pelaku utama. Nama itu adalah Soha Khem, seorang warga negara Kamboja yang diduga menjadi penghubung antara sindikat di Indonesia dan kelompok penyalur tenaga kerja ilegal yang sudah beroperasi di beberapa negara. Jejaknya membawa tim Densus 88 jauh melampaui perbatasan negara. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh unit intelijen dan tim digital forensik, ditemukan bahwa Soha Khem telah beroperasi di beberapa negara, mengirimkan pekerja migran ilegal dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Di bawah pengawasan ketat, ia bergerak seperti bayangan, berhubungan dengan individu-individu tertentu di beberapa negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara yang terkenal dengan industri tenaga kerja mereka, Kamboja, Malaysia, Thailand. Tapi titik pentingnya ada di sini, kata seorang analis intelijen sambil menunjuk ke peta yang menunjukkan sebuah titik di luar kota Phnom Penh, Kamboja. Soha Khem bukan hanya orang tengah, dia adalah pengendali jaringan yang lebih besar. Operasi besar-besaran yang dilancarkan Densus 88 bukan hanya tentang menghentikan satu pengiriman tenaga kerja ilegal. Ini adalah bagian dari misi lebih besar untuk menanggulangi sindikat internasional yang selama ini telah mengorbankan ribuan orang yang diperdagangkan, dipaksa bekerja di luar negeri tanpa upah yang layak, serta diperlakukan seperti budak modern. Dengan informasi yang mereka miliki, Densus 88 memulai operasi baru, namun kali ini melibatkan kerjasama internasional. Tim yang dipimpin oleh seorang petinggi Densus 88 yang berpengalaman bersama dengan anggota intelijen yang terlatih diberangkatkan ke Kamboja. Tujuannya mengungkap jaringan Soha Khem dan melumpuhkan sindikat yang sudah merajalela, jejak yang tak terlihat. Setibanya di Phnom Penh, Densus 88 langsung berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat. Pengawasan ketat dilakukan dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Semua orang yang terlibat dalam operasi ini diinstruksikan untuk menjaga kerahasiaan. Setiap langkah dihitung, setiap gerakan dilacak, dan setiap detil diperiksa. Mereka menyelidiki lebih jauh ke dalam dunia yang gelap,
dunia perdagangan manusia yang terorganisir dengan rapi dan berbahaya. Densus 88 berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut melalui penyelidikan lapangan dan alat penyadapan yang mereka bawa. Nama Sokha-Khem muncul kembali dalam percakapan antara beberapa anggota jaringan yang belum terungkap. Melalui jaringan komunikasi gelap, mereka menemukan lokasi yang lebih jelas di luar Phnom Penh, sebuah kawasan terpencil di luar kota yang diduga menjadi tempat tinggal dan basis operasi Sokha. Namun, mereka tidak bisa bergerak begitu saja. Jika mereka bergerak terburu-buru, bisa jadi mereka akan mengungkapkan identitas mereka dan membiarkan sindikat ini melarikan diri. Setiap detil harus dipersiapkan dengan sempurna. Mereka juga mengetahui bahwa Sokha-Khem bukanlah satu-satunya pemain di jaringan ini. Ada lebih banyak pihak yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya di balik layar. Jangan sampai ada yang terlewat, kata kepala operasi yang baru tiba di Phnom Penh. Kita tidak hanya mengejar Sokha-Khem, kita mengejar seluruh jaringan. Tim Densus 88 bekerja tanpa kenal lelah, menelusuri bukti yang mereka dapat, dan akhirnya menemukan titik terlemah dalam jaringan tersebut. Sebuah rumah besar di luar kota, sebuah tempat yang diduga menjadi tempat pertemuan dan pusat pengaturan pengiriman para korban. Mereka juga mengetahui bahwa di rumah ini, beberapa korban yang sudah dipersiapkan untuk dikirim akan berada dalam pengawasan ketat. Densus 88 bergerak cepat. Pada malam yang penuh bintang, mereka melakukan serangan kilat yang mengejutkan. Tanpa ada peringatan, tim Densus 88 menguasai rumah tersebut dalam hitungan detik. Di dalam rumah, mereka menemukan lebih dari 20 orang yang baru saja dibawa, sebagian besar masih terbius dan dalam keadaan sangat lemah. Namun yang lebih mengejutkan adalah ditemukan sebuah dokumen besar yang berisi pengaturan pengiriman pekerja migran ke negara-negara lain. Ini bukan hanya tentang Kamboja, ini adalah jaringan internasional. Operasi yang menghancurkan jaringan dengan penggerebekan itu, Densus 88 berhasil menggagalkan pengiriman lebih dari 50 pekerja migran yang seharusnya dikirim ke berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan bahkan negara-negara Timur Tengah. Mereka juga berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai otak dari jaringan internasional tersebut. Namun, ini bukan akhir. Densus 88 tahu bahwa dengan satu kemenangan besar ini, mereka belum selesai. Sokha-Khem, yang ternyata bukan hanya pemain kecil, masih bebas. Jejaknya mengarah ke beberapa negara lain, dan Densus 88 harus melanjutkan penyelidikan hingga akar-akarnya benar-benar habis. Namun, keberhasilan dalam menghentikan pengiriman ini menjadi langkah besar. 10 pekerja migran yang telah diselamatkan dari operasi sebelumnya kini berada dalam perlindungan yang aman di pusat rehabilitasi. Mereka dapat mulai melanjutkan hidup mereka jauh dari tangan-tangan jahat yang sebelumnya memegang kendali atas masa depan mereka. Untuk Densus 88, operasi ini mengingatkan mereka pada kenyataan pahit yang sering kali tak terlihat oleh banyak orang. Perdagangan manusia, meski dilakukan dalam bayang-bayang, telah mengorbankan banyak jiwa. Dan setiap kali mereka berhasil menggulingkan jaringan ini, mereka tahu bahwa dunia yang lebih besar menanti untuk dibersihkan. Namun, dalam diam dan tanpa banyak kata, mereka terus bekerja. Bagi mereka, keberhasilan ini adalah satu langkah kecil, Taroser dalam perjalanan panjang untuk menegakkan keadilan dan membebaskan mereka yang tidak dapat membela diri. Jaringan ini mungkin telah hancur untuk sementara, tetapi Densus 88 tahu, mereka akan terus berjuang untuk memastikan bahwa perdagangan manusia tidak akan pernah lagi mendapatkan tempat di dunia ini.